berbedanya tingkatan ahli iman dalam keimanan mereka. Jadi pada bab ini kita akan melihat bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemudian antara sesama orang-orang beriman itu tingkatan keimanannya tidak sama, terjadi tingkatan yang berbeda-beda. Wa hadza yatafarra'u ala qawlina fi ta'ati innaha imanun. Pembahasan ini lahir dari pembahasan sebelumnya, di mana pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa setiap ketaatan merupakan bagian daripada iman. Di belakang sudah kita bahas bahwa iman i'tiqad wa amal. Iman itu adalah i'tiqad, keyakinan dalam hati, dan diwujudkan dengan ketaatan dalam bentuk perbuatan. Namun di sana ada perbedaan pendapat tentang apakah beramal menjadi syarat sah iman atau tidak menjadi syarat sah iman, atau beramal merupakan bagian daripada iman. Kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan beramal adalah syarat sah iman, berarti orang yang beriman dengan hati tetapi tidak menjalankan syariat, maka imannya tidak sah. Di masing-masing pendapat itu ada konsekuensinya. Jadi ketika kalau kita katakan beramal atau ketaatan syarat sah iman, berarti memang taat menasah iman. Berarti tidak cukup dengan hanya beriktikad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kemudian tidak menjalankan syariat. Itu satu pendapat. Pendapat lain mengatakan, dan ini pendapat yang kuat, kalau kita harus Ahlus Jamaah, ketaatan adalah bagian dari iman. Bukan syarat sah, tapi ketaatan adalah bagian dari iman. Nah, maka mengikuti kepada pendapat bahwa ketaatan adalah bagian daripada iman, maka tingkat kesempurnaan iman itu sesuai dengan tingkat banyaknya ketaatan. Karena ketaatan bagian daripada iman. Jadi wahwa annaha idza kana imanan kana takabuha bi kamalil iman wa tanaqusuha tanaqusal iman. Ya, jadi ketaatan apabila dikatakan dia itu bagian daripada iman, maka sempurnanya keimanan dengan sebabnya sempurnanya ketaatan. Dan sebaliknya sempurnanya keimanan dengan sebab sempurnanya ketaatan. Jadi makin taat, jadi menunjukkan iman makin tinggi, makin sempurna. Sebaliknya, watana usuha, tanah usaha iman, dan semakin berkurangnya ketaatan menunjukkan semakin berkurangnya iman. Nah, itu kalau kita katakan bahwa ketaatan bagian daripada iman. Ya, artinya ketaatan menggantungkan iman. Nah, kalau taatan makin bagus, maka iman pun semakin bagus, semakin meningkat. Kalau ketaatan semakin berkurang, maka iman pun semakin berkurang. Jadi kita bisa menilai dalam diri kita masing-masing. Kita nilai dulu. Gibah, semangat katanya dalam beramal, berhoro semakin semangat, atau alhamdulillah
rendah, kadang Allah semakin berkurang. Berarti bertambah kurang, bertambah ibu, bertambah bulan, bertambah tur, semangat beramal semakin tinggi, maka ini tanda iman kita pun semakin tinggi. Sebaliknya, ketika semangat beramal semakin berkurang, itu juga pertanda iman semakin berkurang. Jadi ketika kita cek iman, pada cek semangat beramal tinggi, alhamdulillah. Tapi pada cek semangat beramal kalah, maka perlu kita khawatirkan dan segera kita perbaiki. Karena jika drone hanya cepat dan tidak bahaya. Lebih happy, bateri juga, jangan ada cas. Mati, kemudian keiman tubuh manusia. Ini menyana diperbaharui ketika kondisi melemah, terus melemah, dikhawatirkan. Iman itu hati dalam hati. Nah, itu yang pertama. Kemudian wa kana al-mu'minuna mutafadhilina fi imani. Dan adalah orang-orang beriman itu berbeda-beda tingkatan keimanan mereka. Kama hum mutafadhiluna fi a'malihim, sebagaimana mereka manusia itu berbeda-beda dalam tingkatan beramal. Ini hanya hidayah bukan hal sama jadi beda-beda je. Ikut kadang malam ada itu ada tak tahajud. Ditanya Arab subuh baru jaga, kadang kayak kapal baru jaga. Ini sama. Jauh bijak pun anak pre-pre. Ditanya malam Selasa kan. Ini sama. Jadi beda-beda. Kita hanya tak sama. Jadi artinya bahawa iman orang-orang beriman itu beda-beda tingkatannya sesuai dengan juga tingkatan dalam beramal. Seperti kita sampaikan sebelumnya, model iman Abu Bakar. Kau iman Abu Bakar, mandum amal itu borong ni. Tanya hari itu ni. Yang kanan betul cedera kita. Abu Bakar madu beramal. Rupa yang kedai yang Rasulullah, dia madu Bakar. Muronyo so yang apalan berbakat berbakat. Muronyo so yang terka berbakat apa Rasulullah. Muronyo so yang urus jenazah urus meninggal Rasulullah. Muronyo so yang kunjung sakit Rasulullah. Buku amal yang kita yang Rasulullah lam tikti urau sabina apa? Ayo berkahir. Biar salah. Salah. Kata ji mama kali dah kubur dah bunuh. Dia tu baik urau dah. Bagi. Jadi intinya tingkatan iman itu tergantung kepada tingkatan dalam beramal. Anak-anak mungkin ini malah yang pakai. Masalah kemudian nanti isi hati itu lain bab. Tapi secara zahir dulu tingkatan iman seseorang tergantung kepada tingkatan dia dalam beramal. Maka kita perlu merasa iri. Antara iri yang disunahkan, iri ketika melihat orang lain semangat sekali dalam beramal. Guna itu malu bila gekonya baik orangnya. Mahawal sangat beribadah sangat hantam dia hantam kurang semangat tapi. Jadi itu artinya imannya memang betul-betul luar biasa. Maka oleh karena itu wahamma ayyakula qailun imani wa imanul malaikati wan nabiyyin salawatullahi
alaihim ajma'in wahid. Oleh karena itu haram seseorang berkata imanku dan iman para malaikat dan iman para nabi wahidun, itu sama hal aja. Secara umum makna iman sama, tapi tingkatan iman beda. Secara umum makna iman itu beriman pada beriman yang enam itu, tapi tingkatan keimanannya berbeda. Dan itu harus kita akui dan kita terima. Jadi hanya dalam halnya, sehingga jangan kadang-kadang terlalu cepat-cepat memfonis diri sebenarnya sudah bagus sekali iman kita, sudah tinggi sekali ya. Makanya untuk membuka iman, kuat imannya, kita perlu mencari contoh yang imannya di atas kita. Kalau tidak demikian kita tidak tahu kualitas iman. Nah, bikin aja kan kita iman dia. Dia harus takalan dulu lihat dia. Kipan urung-urung taat dalam beramal yang yakin dia kipan. Beta kala hiu kedayo. Nyata kala hiu kedayo. Cuma ilmu ngaji juga sembahyang adalah ilmu sembahyang dah. Cara ilmu ngaji tiga ikut ada jago. Ilmu ngaji tiga beradik ikut cadang beradik wajib. Iman itu untuk kita tingkatkan iman kita harus lihat ke atas. Mungkin di Arab semangat bersaing dalam daripada kegiatan. Yang bertanya semangat cuma jadi dahsyat. Apalagi misalnya itu musim Ramadan di bulan Ramadan, khususnya sebelum akhir Ramadan itu, saat kita iktikaf di masjid di sana, iktikaf sebelum akhir Ramadan, ini kita kala dahsyat ibadat. Haid dah Naurun dari maghrib semayang anak biu-biu Isyam sambung terawih sampai sahur. Ada orang yang kemudian baca Quran layan anak biu-biu di pulau malam sampai sampai akhir Ramadan. Ada yang lain. Ada coba 3 bulan tak kalah nak kelompok-kelompok. Jadi berkemah-kemah anak hilang mestikan betul-betul tu kita lagi dekat kecil. Jadi ada yang kelompok buat jamaah. Ada video jamaah dulu dari dia terawih, jamaah itu lanjut sampai sahur. Saya pernah ada coba 3. Apa coba tu dia mabih mengambil. Tengok dia tu kasut air semasa dia. Jemaah kita semangat kan tinggi kadang-kadang, cuma tubuh lawan. Di sana masih ada imam-imam solat atau orang-orang soleh atau ulama itu yang solat tahajud itu, solat malam Ramadan itu memang tidur juz, membelah juz ada ya. Kalau kita di Aceh termasuk yang ikut dalam jamaah juz membelah juz malam jum kan. Itu termasuk ustaz-ustaz kita itu, Ustaz Irfan Aulia, Ustaz Amri Fatmi, Ustaz Edi Saputra, Dr. Edi. Nurulnya daripada orang lain. Nurulnya Nabi Budi ya. Nabi Budi Nabi Budi Nabi Rosyek si ya. Beliau ahli Al-Quran. Dia ada melingkup ya. Yang dari berimpah dia terawih kualitas malam terus berimpah pun malam. Menyohana kata coba ya.
dia benar. Dan ada itu benar orang kepengen ditipu. Apa dia ada apa? Juga kita jidro, baik hanya orang nak coba. Ada lempu kalau ada hati dia lempu ni banyak berumur, pakar berumur, tak salah kali pun. Pun ada yang ikut. Tapi yang dulunya memang dan ada beberapa guru-guru kita di Aceh di sana yang masuk dalam jamaah itu ketika malam Ramadan. Nyana. Jadi ini memang luar biasa. Jadi apa namanya untuk kita meningkatkan keimanan di sana penduduknya luar biasa. Cukup luar biasa. Ini alhamdulillah luar biasa sih. Tapi itu ada kelebihan. Masing-masing ada kelebihan. Dia nak hadis itu. Kelebihan orang Indonesia apa? Nak baca dia. Ada hadis. Tak baik. Menghadi. Lebih dia orang lebih sih. Nah, jadi dalil tentang apa namanya? Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman beberapa ayat Quran tentang menambahnya iman. Allah berfirman dalam Al-Quran, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah mengatakan dalam surah Al-Fatih ayat 4, agar iman mereka itu orang-orang beriman terus bertambah atas iman mereka sebelumnya. Jadi katanya harus diarahkan dalam ayat ini agar iman kita itu terus bertambah. Di iman kita sekarang dengan iman kita dulu umur 20 tahun itu mesti lebih sekarang. Iman kita sekarang dengan iman kita waktu umur 40-50 tahun mesti lebih. Yazdadu imanan ma'a iman. Hendaknya iman mereka itu bertambah di atas iman mereka sebelumnya. Tambah. Wa qala, dan Allah juga berfirman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dan apabila dibacakan kepada mereka orang-orang beriman itu ayat itu akan ayat-ayat Allah. Artinya Al-Quran zadatuhum iman, maka bacaan ayat-ayat Al-Quran itu membuat bertambah iman mereka. Yang ada orang beriman, maka dia abang nolong tu. Yang dibaca ada apa baca, ya nama apa ni? Dia memang ada apa? Ada apa baca balik. Yang pertama bangat tak punya orang lain suruh kadang-kadang. Tapi iman harus tawadi. Di wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, zadatuhum iman, membuat iman mereka itu bertambah. Maka inilah yang kita protes kalau di pesta-pesta sedang, kalau memang sudah waktu makan, orang sedang tangting piring, hanya ada pemberi Al-Quran ni. Tak usah hidupkan lagi itu ayat Al-Quran. Jadi kauri boleh, kalau kauri dia leluh boleh blok. Karena kalau sedang makan dengan antri buku, belum kadang kuah cuma nak panah. Jadi orang sibuk fokus ke kuah panah itu. Ayat Quran hanaso dengar. Suara kiri, suara di. Coba kita bayangkan datang presiden kasih sambutan. Sudah dua acara budaya. Presiden dengan terhormat beri sambutan. Ayo buatlah dengan hanaso dengar sambutannya. Jadi masalah. Masalah dia. Beda pegang kita presiden geci betul. Dia lebih sambutan ada sodino. Yang trauma biasanya. So pilih tu, bagaimana sodino dia pilih tu. Jadi kat sini apa lagi ayat Allah, ayat Al-Quran, kalam pencipta semua alam sedang dibacakan, seharusnya bertambah iman. Dia katanya bukan bertambah iman, bertambah isi dengan jamaah ini. Itu yang kita sampaikan. Bang Suraya kalau kita sampaikan sih. Jadi kalau memang mau dibacakan ayat Quran demi keberkahan acara boleh.
undang maju kali-kali bawai maju, pos puluh baca Al-Quran tujuh, kali-kali suara berkata acara, mendan karamen berjamin pos puluh lah piu. Bah kauli kau baik tak apa kauli dengan ayat Al-Quran, kecuali bisa dipastikan ketika orang sedang berkeduri itu enggak ada yang ngomong satu pun. Jadi maju itu betul. Jadi pada orang sama-sama. Jadi pastikan ya. Ada pegang-pegang apa, baju sambil menikmati Al-Quran dibaca. Jadi, tapi kalau itu tidak sanggup dipastikan, hati-hati. Dan Al-Quran bukan kalam biasa. Ya. Jadi wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, apabila dibacakan kepada mereka ayat Allah, zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu seharusnya iman mereka semakin bertambah. Kemudian waqala, dan Allah berfirman, wa idza ma unzilat surah suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi iman fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Dan apabila diturunkan surah daripada Al-Quran, faminhum, maka di antara orang-orang yang mendengar itu mayaqulu, ada yang bertanya-tanya, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan surat ini? Ammal ladzina amanu, adapun orang beriman tidak diragukan lagi, fazadathum imanan, maka turunnya Al-Quran, turunnya surat Al-Quran menambah bagi mereka itu akan iman. Wa hum yastabshirun, dan mereka itu berbahagia. Senang di Al-Quran, nikmati jauh beriman. Jadi waqala, dan Allah juga berfirman, wa yazdadal ladzina amanu imana, dan orang-orang beriman terus bertambah iman mereka. Fasabata bihadhihi al-ayat anna al-imana qabilun liziyadah. Maka jelaslah melalui beberapa ayat tadi bahwa sesungguhnya keimanan itu berpeluang untuk terus bertambah. Wa idza kana qabilan liziyadah fa liman ziyadah. Tapi ingat, apabila iman itu terus berpeluang untuk bertambah pada waktu yang sama, ketika dikatakan bertambah, maka dia juga berpeluang untuk berkurang. Sesuatu yang bertambah, jadi bisa jadi berkurang. Kana adamuha nuqsanan ala ma madha bayanu. Apabila iman itu berkurang, maka itu sebagaimana telah dijelaskan di belakang. Jadi iman turun dengan tadi dengan kurangnya amal atau baiknya dosa. Kemudian dalam hadis Rasulullah bersabda dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang beriman yang paling sempurna imannya itu adalah ahsanuhum khuluqa, adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Yang ini kelebihan Indonesia. Harus kita akui ya, kalau akhlak Indonesia itu lebih baik. Itu lebih baik. Maka menyorot amalan 3 RT, tapi akhlak 3 akhlak. Hanya alhamdulillah ulun lembut, ulun gelot, mati, anak galak kamu, anak galak murah. Tapi baik kecil, tak ada kecil. Cuma kata play. Tapi secara akhlak Indonesia bagus. Arab terus ya. Makanya gubernur Nabi di Arab. Makanya Arabnya Nabi Ibrahim. Jadi mereka itu keras. Anak jelek-jelek orang yang mereka punya, mereka tahu beda bergaji antara Mekah dengan Madinah. Itu beda. Mekah lebih keras daripada
bukan Madinah lembut sebenarnya bercerita haji. Madinah lembut karena dia ke kota Nabi. Setelah Nabi masuk Madinah baru menjadi lembut mereka. Sebelum Nabi masuk Madinah itu peperangan terjadi antara Aus dan Khazraj ratusan tahun. Betapa Nabi merubah peperangan diselesaikan, kemudian watak diubah menjadi lebih lembut sampai hari ini. Nabi menyuruh Mekah dan agak lecut dulu, apalagi di beberapa negara yang lain. Jadi secara karakter itu lebih lembut Indonesia. Mesir lagi hancur. Mesir lebih macam garis-garis Fir'aun lebih. Mesir. Garis Musa itu jadi garis Fir'aun juga ada Mesir. Cuma dia tanya dapat kuliah Arabnya karena Nabi katanya urut Arab, bangsa Arab. Tapi secara karakter harus kita akui lebih lembut Indonesia. Buktinya Indonesia negara paling mudah masuk Islam. Ada perlawanan Islam di Indonesia. Dari zaman Madinah, orang-orang Yaman, kemudian orang India bawa Islam ke Indonesia melalui perdagangan, tidak ada perlawanan Islam di Indonesia. Tapi ketika Rasulullah membawa Islam kepada bangsa jahiliyah, Indonesia alhamdulillah. Maka di segi akhlak yang dinilai lebih. Cuman ketika kita sampaikan di segi akhlak orang Indonesia termasuk orang Aceh itu lebih, tapi baik sekedar untuk bahaya roh, artinya kita jaga kelebihan akhlak ini, kita rawat, karena ini mahal sekali harganya. Akhlaknya mengaitkan kelembutan. Rasulullah mengatakan ahlul jannah hayyinun layyinun sahdun qaribun. Ahli surga itu adalah mereka yang hayyin. Hayyin itu ringan bawaannya, prairo, patuh, layyin, lembut. Kemudian sahdun, suka memudahkan urusan sesama. Kemudian qarib, mudah dekat dengan sesuatu. Dan yang cuma ada di Indonesia. Makanya Pak Kedai Kopi ini orang yang lebih banyak yang mudah. Yang daerah itu orang bangsa lo masuk Arab mudah tak tegur mereka langsung ju. Yang dayo kita tegur ju. Karena salah ni fikir sampai tangkar ikut. Kali dah apa kali apa ni takut bagi. Ada masalah cuci. Jadi itu mudah ya. Termasuk di Arab. Apalagi negara-negara dulu Qatar, Oman, Kuwait, Arab dan lebih lama. Tapi ketika kita katakan seperti ini bukan kita kritik, kita sudah pegang kelebihan. Hanya akhlak, hanya dimengerti benar. Tapi kalau semangat beramal, ikat beramal itu di sana. Termasuk katanya galak berbagi. Galak berbagi beda. Galak berbagi orang Aceh lam kasih. Orang lain galak berbagi tapi lam kaya. Galak berbagi orang Aceh lam kasih. Aceh provinsi miskin di Sumatera, tapi kauri paling di Aceh. Itu fakta-fakta antropologis. Cuma dah jaga ya, bukan dah jaga bukan sekedar yang bahaya tu, banyak fakta. Orang tanya galak berbagi, galak kauli jasir tu aja. Tapi punya mengkauli, punya betapa mungkin kopi juga, punya dimangurung khidmat pun luar biasa. Walaupun najib yang kita pilih tadi najib. Yang masalah kecil, yang masalah pokoknya ada empat, punya ayah orang masjid yang ada orang doakan, mandungna doakan. Cuma secara umum akhlak yang bagus Indonesia. Jadi dari ratusan ribu budaya
bahasa, suku. Kita alhamdulillah bisa bersatu dalam sebuah negara besar, yaitu negara Indonesia yang dilayani yang lain dunia. Kalau kamu sebut Indonesia, ratusan pulau, ribuan bahasa, ribuan suku. Itu sambung. Kan di Jakarta, di Mimpi, di Aceh, cik, kalau aku di Kenya dengan medan itu mahal sekali katanya. Mohon maaf, Arab tak bisa itu. Arabnya dan roh dari ubu-ubu. Tapi kadang-kadang tak tahu ya. Alhamdulillah, yang berupa alhamdulillah, yang urunjak umrah, yang itu berupa angkat di Masjidil Haram. Memang kamu tuntun ini. Dipan fakta-fakta kondisi bangsa Arab, jadi bisa lihat secara menyeluruh. Dikajak pasal impor tiba, kajak kedehu nyok tiba. Jadi secara umum kalau ibadah memang kencang di sana. Yang lagi mahal dan nyok memang susah baju, nyok burung dengar susah baju dia. Memang harus dengar dia. Nanti dengar dikata ibadahnya kapati sakit. Tapi punya awaknya ada nanti dengar punya ibadah makaji hafal Quran ini macam yang bagian istilahannya hanya salah musik, hanya salah paksa pada guru-guru dia kan. Tapi punya segi akhlak yang lebih. Makanya saya jaga terlebih di Aceh. Maka punya standar nilai akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Maka punya standarnya, maka kedainya orang Indonesia termasuk orang-orang yang tinggi iman. Tinggi iman, pada jaga aja akhlak yang juga. Yang terakhir baju mungkin sebagian mandu sebagian. Abang Moe lagi baju. Yang mantap terjaga. Kalau ini takut mantap pak Haji disebut. Lain enggak apa-apa. Jadi itu sudah luar biasa. Alhamdulillah. Paling bagus akhlak yang dijaga, rawat lebih aja. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum li nisaikum." Sesungguhnya yang paling sempurna iman daripada orang-orang beriman itu adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Wa khiyarukum li nisaikum, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Termasuk salah satu tanda kebaikan kita orang Islam di Indonesia, lebih di Aceh, siapapun yang datang dari Arab menggalang dana wajib, semua disambut dengan indah dan baik. Dan yang ada pada lain, dan sampah saya itu urutnya silakan itu sampaikan, sudah sampaikan dan kita siap. Jadi Malaysia aja, saya berlaju dari Malaysia aja. Malaysia siapapun berbicara di masjid itu harus ada surat resmi dari pemerintah. Dia langsung menunjukkan apa galang dananya dia. Cara ini jadi Arab dia ya, cara mana cerita di Arab ya. Tapi alhamdulillah di Indonesia menyuruh God, akhlaknya luar biasa kelebihannya dijaga, rawat dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan kelebihan akhlak inilah yang kemudian dapat membawa kita ke dalam surga. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan kalau selesai depan. Aku qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.